Bab ketiga, salat 2 hari raya. Dasar pensyariatan salat Id yaitu firman Allah, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan salat Id. Sekarang yang jadi masalah, apa hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha? Khilaf, ada 3 pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Idul Fitri dan Idul salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis Sa'labah, bahwa ia datang kepada Rasulullah. Dalam hadis yang lainnya ada seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, salat apa yang diwajibkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Salat 5 waktu." Kemudian dia bertanya lagi, "Apa ada yang lainnya?" Kata Rasulullah, "Tidak, kecuali kalau kamu mau salat sunnah." Kata mereka, kalaulah ada pasti Rasul sudah terangkan. Pendapat yang kedua bahwa salat Id fardu kifayah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa salat Id fardu ain. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, firman Allah, "Fasholli lirabbik." Salatlah. Dan ini untuk seluruh kaum muslimin. Hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh menyuruh para wanita semuanya untuk keluar, sampai wanita haid pun disuruh untuk keluar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ketika Rasulullah menyuruh semua wanita untuk keluar, sampai wanita haid pun keluar, ada yang berkata begini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihdana la tajidu jilbaban." Salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Kata Rasulullah, "Litalbasha ukhtuha min jilbabiha." Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepada dia. Dengan fi'il amr. Rasulullah sampai-sampai tidak memberikan uzur buat mereka yang enggak punya jilbab, tetap harus keluar, pinjam, kata Rasulullah. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Rasulullah tidak akan begitu sangat keras. Di sini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain. Semua harus hadir. Ya. Yang rajih pendapat yang ini, bahwa salat Id hukumnya fardu ain. Adapun hadis, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, orang Arab Badawi itu, hadis sahih, "Apakah ada salat yang lainnya, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak ada, kecuali kalau kamu mau salat sunnah." Kita jawab bahwa itu khusus untuk salat yang sifatnya yaumiyan, setiap hari. Buktinya, Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis itu salat Jumat. Sebutan enggak? Ada enggak di situ salat Jumat? Hah? Ada enggak? Ketika orang itu berkata, "Hai Rasulullah, apakah salat yang diwajibkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Salat 5 waktu." Kata Rasulullah atau orang itu, "Ada lagi yang lainnya?" "Tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah." Disebutkan di situ salat salat Jumat tidak ada di situ, tapi hukumnya apa? Wajib dengan ijma para ulama. Ini menunjukkan bahwa hadis itu untuk salat yang sifatnya yaumiyan, setiap hari. Ya, maka tidak menafikan kalau kemudian Rasulullah mewajibkan salat yang lainnya. Jawaban yang kedua, bahwa dalam akhir hadis yang tadi, bahwa orang Arab itu datang kepada Rasulullah, maka kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari, lalu Rasulullah mengajarkan baqiyatus syara'i, sisa-sisa syariat yang lainnya. Kita katakan bisa jadi masuk dalam sisa syariat itu adalah dalam masalah ini. Makanya akhi, ya, Rasulullah sampai menyuruh wanita haid saja sampai keluar. Sampai wanita yang enggak punya jilbab suruh minjem. Apalagi maknanya kalau itu bukan hukumnya fardu ain. Ya. Kalaulah itu fardu kifayah, tentu Rasulullah mengatakan cukup, yang lain sudah ada. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan dia yang tidak punya jilbab untuk tidak keluar.
Tetap Rasulullah selalu pinjam. Ini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain. Nah sekarang masalahnya kalau ada orang ketiduran, ngantuk. Biasa kan kalau lagi puasa habis subuh itu tidur. Ya, pas Id tidur dia, bangun-bangun jam 9. Ya Allah, dia udah sholat, gimana? Wajib qadha tidak? Yang sahih tidak ada qadha untuk dia. Ya. Karena apa? Tidak ada dalil. Ya. Enggak, maksudnya maaf ya. Permasalahannya kalau dia permasalahannya ya, kalau dia meninggalkan hal ini karena ketiduran atau lupa, yaitu apakah bisa dikiaskan dengan sholat 5 waktu atau tidak? Yang kedua, apakah sholat Id itu boleh dilakukan sendiri-sendiri atau harus berjamaah? Ini jadi masalah. Yang sahih sholat Id sama dengan sholat Jumat, karena sama-sama Id. Itu harus berjamaah. Juga karena Rasulullah tidak pernah melakukan sendiri-sendiri. Wala para sahabat, wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in setelahnya. Maka dia harus disyaratkan dengan berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Waktu Id, halaman 48. Idul Fitri di waktu antara terbit matahari setombak sampai tergelincirnya matahari. Ya. Jadi setelah matahari terbit agak tinggi ya. Sekitar mungkin kalau jam itu sekarang ini disesuaikan dengan ini sih ya. Enggak sama ya. Terkadang subuh itu cepat, terkadang lambat. Ya, yang jelas dilihat kalau memang sudah agak tinggi, ya sekitar jam 7 atau jam 8-an mungkin, atau jam 7 terkadang itu waktu salat Idul Adha, Idul Fitr. Adapun salat Idul Adha maka lebih pagi lagi. Karena setelah salat itu akan ada acara penyembelihan. Sekarang mana yang lebih afdal, salat Idul Adha atau Idul Fitri? Yang paling afdal Idul Adha. Kenapa? Karena pada hari raya Idul Adha ada sebuah acara yang besar, yaitu sembelihan korban. Tata caranya yaitu dengan 2 rakaat, dan ini dengan ijma. Dan yang sahih dalam hadis-hadis yang sahih bahwa takbir yang pertama adalah dengan 7 kali takbir. Cuma khilaf para ulama. Apakah setiap kali takbir ini angkat tangan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu angkat tangan karena tidak ada asarnya dari Rasulullah. Kita jawab, pendapat yang kedua mengatakan sunnah juga mengangkat tangan. Ya, mereka yang mengatakan sunnah mengatakan bahwa tidak adanya asar tidak menunjukkan itu tidak ada. Yang ada adalah asar dari para tabi'in. Ketika para sahabat waktu masih hidup, bahwa mereka mengangkat tangan setiap kali takbir. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Ini menunjukkan kalau itu ada asalnya. Kalaulah itu dilarang, pasti para sahabat sudah mengingkarinya. Maka pada waktu itu kata Syekh Fauzan yang sahih, kata Syekh Fauzan, setiap kali takbir itu angkat tangan. Karena adanya asar dari para tabi'in dan tidak ada yang memukhalafah, tidak ada yang menyelisihi dari yang lainnya. Ya. Kemudian apa bacaan antara takbir? Ya. Antara takbir Allahu Akbar ada bacaan enggak? Tidak ada satupun dalil dari Rasulullah tentang masalah bacaan ini. Rasulullah baca atau tidak? Ya. Maka dari itu tidak perlu kita membaca apa-apa. Ya, tidak perlu kita membaca apa-apa.
Kemudian tidak ada adzan dan qomat. Lihat halaman 54. Enggak ada istilah adzan dan qomat. Tidak pula ada as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nah, ada. Itu pun tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Yang Rasulullah lakukan itu as-salatu jami'ah ketika kapan? Salat kusuf. Ya, salat kusuf Rasulullah menyuruh as-salatu jami'ah. Tapi enggak pakai rahimakumullah. Ya. Tidak ada pula salat sunnah. Tidak ada salat sunnah. Sebelum maupun sesudah tidak ada. Lihat halaman 56 ya. Di situ ada. Bahwa Nabi SAW melakukan salat Id 2 rakaat tanpa salat sebelumnya dan sesudahnya. Dan disunahkan di rakaat pertama membaca Sabbihis dan di rakaat kedua membaca Al-Ata, atau rakaat pertama membaca surat Qaf, ya, yang kedua membaca surat apa? Al-Ata ya, nah lupa itu.